Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari mengenai cermin cembung. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin konveks, adalah cermin yang bagian mengkilapnya berada di luar kelengkungan. Bagian depan berbentuk cembung dan bersifat menyebarkan sinar atau divergen. Titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin berada di belakang cermin sehingga bernilai negatif, maka cermin cembung juga disebut sebagai cermin negatif. Bagian-bagian cermin cembung yang pertama adalah titik M atau titik P, merupakan titik pusat kelengkungan cermin. Yang kedua adalah titik F atau titik fokus. Dan yang ketiga adalah titik O atau titik pusat bidang cermin, merupakan titik pertemuan sumbu utama dengan cermin. R atau jari-jari kelengkungan cermin adalah jarak dari titik O ke titik M. Sedangkan F atau jarak fokus adalah jarak dari O ke titik F yang panjangnya setengah kali R, sehingga R adalah 2 kali F. Sinar istimewa pada cermin cembung ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Yang berwarna merah adalah sinar datang, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang berwarna biru adalah sinar pantul, karena di belakang cermin maka diberi garis putus-putus. Tampak ada 2 buah cermin, yang satunya menghadap ke kiri, yang lain menghadap ke kanan. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju titik fokus yang berwarna merah, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama, ini sinar pantulnya berwarna biru. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan atau titik M, seolah-olah dipantulkan dari titik pusat tersebut. Pembagian ruang pada cermin cembung, ruang 1, 2, dan 3 ini terletak di belakang cermin, sedangkan ruang 4 ini ada di depan cermin. Ruang 1 terletak di antara titik O dan F, ruang 2 di antara titik F dan M, ruang 3 di antara titik M sampai tak terhingga, sedangkan ruang 4 di antara titik O sampai tak terhingga. Pada cermin cembung, benda akan selalu berada di ruang 4, jadi ada di depan cermin, sehingga bayangan nanti akan berada di ruang 1. Pembentukan bayangan dari ujung atas benda, lukis 2 sinar datang menuju ke cermin, kemudian pantulkan kedua sinar datang sesuai dengan kaidah sinar istimewa. Jadi ada sinar datang berwarna merah dan berwarna biru. Tandai dan lukis titik perpotongan dari perpanjangan sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Untuk melukis bayangan pada cermin, dibutuhkan minimal 2 buah sinar dari 3 sinar istimewa. Cara melukis bayangan, langkah yang pertama, gambar cermin cembung lengkap dengan bagian-bagiannya dan benda B berupa garis AB yang terletak di depan cermin. Langkah kedua, dari ujung benda B, lukis sinar istimewa pertama. Kita mengambil sinar istimewa yang datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Langkah yang ketiga, lukis sinar istimewa yang kedua. Pada gambar kita mengambil sinar datang melalui titik pusat cermin atau melalui titik M. Tanda panah yang berwarna hijau seolah-olah dipantulkan dari titik tersebut.
Kemudian langkah yang terakhir, dari perpotongan perpanjangan sinar pantul yang terletak di belakang cermin akan diperoleh bayangan benda yang diberi nama bayangan B aksen. Dengan sifat bayangan, maya, tegak, diperkecil, dan di ruang 1. Semakin jauh benda dari cermin cembung, maka ukuran bayangan akan semakin kecil dan jarak bayangan juga semakin jauh dari cermin. Sifat-sifat bayangan pada cermin cembung selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Terletak di belakang cermin, jarak bayangan lebih kecil dari jarak benda dan jarak bayangan bernilai negatif. Permukaan sendok pada bagian belakang merupakan cermin cembung. Tampak pada gambar 1 bahwa sinar pantul menyebar atau berpencar atau divergen. Bila kita melihat bayangan dari permukaan belakang sebuah sendok, pasti akan melihat bayangan yang tegak lebih kecil dari bendanya. Kalian bisa perhatikan pada gambar 2. Persamaan cermin cembung sama dengan pada cermin cekung, hanya jarak fokus di sini bernilai negatif. Manfaat dari cermin cembung bisa digunakan untuk kaca spion pada kendaraan bermotor, pada sepeda motor ataupun pada mobil. Kemudian untuk cermin tikungan sebagai alat kelengkapan tambahan pada jalan untuk menambah jarak pandang pengemudi. Cermin berwarna oranye agar mudah dilihat oleh pengguna jalan dan biasanya diletakkan pada tiang di lokasi dekat tikungan. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cembung. Jika jari-jari kelengkungan 30 cm dan tinggi benda 5 cm, maka tentukan yang A, jarak bayangan, B, tinggi bayangan, C, gambar diagram sinar, dan D, sifat bayangan. Jadi diketahui S adalah 10 cm, H 5 cm, R 30 cm, sehingga fokusnya adalah setengah kali R, jadi setengah kali 30 cm, maka jarak fokus 15 cm. Ditanya S aksen, H aksen, gambar diagram sinar, dan sifat bayangan. Untuk penyelesaian, dimasukkan rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Jadi 1/F karena cermin cembung maka fokusnya bernilai negatif sehingga 1/15 sama dengan 1/10 ditambah 1/S aksen. 1/S aksen sama dengan 1/-15 dikurangi 1/10. Maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Sehingga 1/S aksen negatif 2 dikurangi 3 dibagi 30, maka hasilnya negatif 5/30. Untuk mencari S aksen kita balik, jadi 30 dibagi negatif 5, maka S aksen sama dengan negatif 6 cm. Perbesaran adalah harga mutlak dari S aksen dibagi S. Sehingga harga mutlak negatif 6 dibagi 10, maka hasilnya 0,6. Meskipun hasilnya negatif, karena harga mutlak maka dianggap positif. Untuk mencari bayangan atau H aksen adalah perbesaran kali tinggi benda, atau M kali H. Jadi 0,6 kali 5, maka tinggi bayangan adalah 3 cm. Yang C, lukisan diagram sinar. Kita melukis 2 sinar datang. Jadi yang berwarna merah, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian yang berwarna biru, sinar datang menuju
titik M dipantulkan kembali seolah-olah dari titik M. Kemudian dari perpotongan perpanjangan sinar pantul yang ada di belakang cermin akan diperoleh bayangan benda. Dengan sifat bayangan maya karena terletak di belakang cermin atau hasil perhitungannya tadi adalah negatif. Kemudian maya selalu berpasangan dengan tegak, diperkecil karena perbesarannya kurang dari 1 atau ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda. Demikian, semoga kalian bisa memahami penjelasan tentang cermin cembung. Sebagai latihan, sebuah bayangan benda berada 6 cm di depan cermin cembung. Jika jarak fokusnya 8 cm, tentukan yang A jarak benda, yang B perbesaran bayangan, C gambar diagram sinar, dan D sifat bayangan. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.